Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Gustina, NIM 11920220662. Saya akan mempresentasikan makalah kelompok saya dari kelompok 8. Yang pertama, saluran kontak. Pengaruh Muslim mencapai Eropa abad pertengahan melalui kegiatan penerjemah, pendidikan, dan pintu transmisi, catatan perjalanan ke penjelajah, perdagangan, perang salib, misi diplomatik, dan ziarah. Yang pertama, kegiatan penerjemah. Kegiatan penerjemah sebagai kontribusi sarjana Muslim terhadap bahasa Eropa adalah saluran yang paling penting di mana ide-ide mereka ditransmisikan ke Barat. 2. Transmisi lisan. Saluran lain yang penting dari transmisi pemikiran Islam melalui mahasiswa Eropa yang menghadiri pusat-pusat belajar di Spanyol, Mesir, dan bagian lain dunia Muslim. 3. Perdagangan dan perniagaan. Perubahan dalam perdagangan Kristen abad kepertengahan untuk istilah perdagangan adalah manifestasi dari pengaruh utama Muslim. Partisipasi aktif dari Timur dan Barat dalam kegiatan perdagangan adalah salah satu saluran yang turut mempengaruhi sebagai rute perdagangan. Menurut Koch, pada awal dari Comeda sebagai kategori hukum yang diterima di Marsentil, kota Italia, mungkin berawal dari seorang kenalan dengan praktek perdagangan orang Arab. 4. Perang salib. Banyak penulis menjelaskan perang salib dalam memfasilitasikan kontak antara Barat dan Timur, dan dengan demikian memberikan kesempatan bagi Barat untuk mendapatkan keuntungan dari ide-ide dan lembaga Muslim Timur. 5. Wisatawan dan penjelajah. Pada kalangan dunia Muslim dapat disebut seperti Nasir Khusraw, Ibnu Jubair, dan Ibnu Battutah. Ada Momoer Jean de Joinville, penasihat Raja Louis IX, yang menemaninya dalam perang salib dari tahun 1248 Masehi. Ada juga catatan perjalanan dalam mengelilingi dunia dari seorang penjelajah Valentinian Marco Polo. Catatan ini dan perjalanan yang lain telah menjadi saluran untuk transmisi ilmu pengetahuan tentang ide-ide dan lembaga yang ada di Timur, dan mereka terkesan yang membuat pembaca penasaran sehingga menciptakan dorongan untuk mengadopsi semuanya. 6. Channel diplomatik. Hubungan diplomatik juga memberikan kesempatan untuk belajar dari negara maju. Ziarah orang-orang Kristen, Eropa, dan Yahudi pada tempatnya suci di Palestina dan Suriah, serta kuil-kuil di negeri Muslim memberikan kesempatan kepada semua lapisan masyarakat untuk berinteraksi dan belajar dari umat Islam setempat. Selanjutnya materi yang B tentang kontribusi sarjana Muslim bagian pohon keluarga ekonomi, di mana dengan mempelajari silsilah keluarga tersebut dan melacaknya kita dapat mengetahui bagian yang ditempati oleh pemikiran ekonomi sarjana Muslim. Untuk kejelasan kita dapat lihat pada dua karya, yakni Ekonomi oleh Paul Samuelson pada tahun 1976 dan A History of Economy oleh John Fried Bell pada tahun 1967. Ekonomi karya
Samuelson, salah satu buku akademik terbaik pertama kali diterbitkan pada tahun 1948. Sampai edisi ke-11, Pohon Keluarga itu menunjukkan Aristoteles dan Alkitab sebagai titik yang berasal dari siapa sarjana yang dilahirkan, yang menciptakan aliran merkantilis dan fisikrat. Lowry, seorang penulis kontemporer, menegaskan bahwa isu-isu dalam Theory of Moral Sentiment dan World of Nations mengandung tema-tema klasik. Penulis kontemporer lainnya berpendapat bahwa sumber-sumber Yunani merupakan hal yang sangat penting dan elemen fundamental dalam mengokohkan posisi utama Smith, dan mereka sebenarnya di titik awal yang tidak berdiri sendiri dalam dokumentasinya, tapi menjadi dasar dari keseluruhan. Pohon Keluarga. Pemikiran ekonomi Islam menggambarkan kenaikan dari awal sampai perkembangan modern. Perkembangan modern ekonomi Islam muncul sebagai respon terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh sistem materialistik, kapitalisme, dan marxisme. Selanjutnya materinya yang C, tentang kutipan tanpa pengakuan. Kutipan filosof skolastik dari para sarjana muslim di bidang ekonomi adalah fakta yang paling diakui, bahkan dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Salah satu fakta yang menjadi alasan utama bahwa skolastik pernah mengutip sumber-sumber Islam dalam wacana mereka tentang isu-isu ekonomi. Berikut ini adalah contoh yang diberikan oleh Seigin Raimundus, lulus pada tahun 1915, menghabiskan seluruh hidupnya sebagai orientalis yang banyak mengkritis setiap hal yang berasal dari Arab. Liang He mengatakan bahwa setelah perang, kelaparan, dan Black Death dari abad ke-14 yang meninggalkan kesenjangan dalam sumber-sumber primer. Kejadian ini muncul lagi pada abad ke-15 dan beberapa skolastik telah menjadi terkenal sebagai ekonomi, tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa mereka sering menyalin kata demi kata dari karya sebelum dan dengan melupakan sumber aslinya. Baiklah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.